beda ya, perhatikan tabel yang nomor 3 sama nomor yang nomor 1 ya, beda banget tabelnya ya. Ini tabel distribusi frekuensi ya, jadi tabelnya udah disediakan seperti ini. Sedangkan yang ini kan tidak ada tabel. Nomor 1 cuma ada acak ya. Terus kita lihat yang nomor 4 dulu sebelum kita bahas. Nah, ini apa? Ada yang bisa nebak ini apa? Soal cerita yang ini? Soal ini soal tipe apa? Petunjuknya ini aja. Kamu cuma diminta gambar grafik. Ya, jadi dari soal cerita ini kamu tabulasi, kamu bikin sebuah keterangan seperti keterangan kayak diketahuinya apa, habis itu kamu olah datanya sedikit, habis itu menjadikan tampilan lingkaran ya. Nanti saya akan bantu satu-satu. Kita akan mulai dari soal nomor pertama ya. Saya akan pindahkan ini ke Excel ya, dari sini. Saya pindah ke Excel sebentar, terus untuk siapin. Setelah itu kita akan latihan. Oke. Jadi yang pertama ya, soalnya pengguna internet di Indonesia makin bertambah setiap saat. Hal ini bertumbuhnya bisnis yang menggunakan media online dan juga berbagai jaring sosial. Seorang pengamat teknologi menyebutkan data rata-rata waktu yang ditemukan untuk online oleh 30 pengguna internet ya. Berikut data yang berhasil dikumpulkan dalam jam. Berarti ini adalah durasi online-nya setiap orang dalam kegiatan aktivitas online ya. Ada yang 3 jam, ada yang 6 jam, 9 jam dan segala macam ya. Oke. Kita cuma diminta cari nilai rata-rata sama nilai min, median, modus dan juga pakai persentil ya. Oke. Saya siapin dulu. Oke, kita pindah ke Excel ya. Saya pindah sebentar. Ini soal nomor 1 ya. Saya cuma ambil yang penting-pentingnya aja, cuma data tabel sama pertanyaannya ya. Yang pertama yang harus kita lakuin itu adalah kita harus urutin semua data yang ada di atas. Ini kan masih nyacak nih ya. Kita urutin dulu menjadi yang terbesar dari terkecil sampai terbesar. Nah, ada banyak cara. Misalnya kamu pengen kalau dalam Excel saya misalnya pengen tampilkan dalam bentuk seperti ini, satu baris ke depan, satu baris begini bisa. Ya. Satu baris begini bisa delete. Ya. Atau ke bawah, terserah enaknya yang mana. Misalnya kalau yang ini tinggal kita sorting. Tapi biasanya kalau sorting lebih disarankan adalah yang ke bawah ya. Ini saya cut dulu. Nggak bisa. Copy, saya transposkan ke bawah. Transpose, pindah. Yang ini boleh saja. Ini nggak apa-apa, saja. Oke. Nah, selesai. Kita sorting datanya dari terkecil sampai yang terbesar. Ya, kita pilih sort dari yang kecil yang terbesar. Kita urutin dulu. Ya. Ini saya ulang lagi, sorting lagi. Dan kita pindah dulu ya. Ini tetap aja. Oke, ya.
Jadi ini datanya yang sudah diurutkan. Nah, total ada 30 data. Ini saya zoom dulu ya. Ada 30 data yang sudah diurutin ya. Nah, untuk mencari nilai min ya, min itu ada caranya adalah kita tinggal menjumlahkan semua, terus kita bagi sama total data ya. Berarti kan kita sum, ini kalau pakai manual ya, sum, terus dibagi sama 30 ya, karena dari kita 30, jadi tinggal kita enter aja. Nah, ini dapat nilai minnya. Nah, kalau di Excel sebenarnya ada cara cepatnya juga ya. Average, tinggal ambil data yang di atas, tinggal enter ya. Sama aja ya, kamu mau pakai yang atas atau mau pakai yang ini sama aja. Yang ini manual ya, ini manual. Dan ini cara kedua adalah pakai formula. Oke, jadi ini untuk yang pertanyaan untuk nilai rata-rata min. Oke ya, dapat di sini. Ya. Sekarang kita ke pertanyaan A yang kedua, yaitu mencari nilai median. Nah, kalau di data nomor 30 berarti kalau menggunakan rumus gimana? Ada data ke n plus 1 dibagi 2 ya. Data ke n ditambah data ke n plus 1 per 2 kan? Ya, betul ya. Oke. Nah, berarti kalau simpelnya adalah ini kalau kita bagi data tengah-tengahnya berarti berapa nih? Kalau tengah-tengahnya nih, data ke berapa dari 30 ini? 15 ya. Ya, 15 dan nomor 16 ya. Berarti data nomor 15 tambah data nomor 16 kita bagi dengan 2. Ya, ini kalau untuk memperbagus ini dikurungin dulu ya. Oke, kita lihat data nomor 15 ya. Ini mending saya kasih nomor di sini, ini penomoran ya. Ini urut aja. Ini rapi. Nah, 15 dan 16 berarti ini dia. Ya, 6 dan 7 ini. Oke, berarti 6 tambah 7 dibagi 2 ya. Jangan lupa harus tulis dikurungin dulu seperti ini. Jadi nilai tengah-tengahnya adalah 6,5. Ini kalau pakai metode manual ya. Nah, kalau pakai formula sebenarnya ada cara cepatnya juga. Tinggal sama dengan median, ambil datanya. Enter. Sama ya, ini pakai formula. Ya. Ini untuk yang median ya. Sekarang kita ke modus. Modus itu adalah data yang paling banyak kembarnya atau data yang paling banyak sering keluar kalau secara textbook, tapi kalau untuk di prakteknya adalah data yang angka kembarnya paling banyak ya. Nah, kalau misalnya saya menggunakan media Excel seperti ini saya delete dulu ya, hilangkan. Tinggal saya blok dulu yang sudah kita urutin. Kemudian saya klik conditional formatting dan saya mau highlight yang kembar aja. Oh, ternyata banyak yang kembar ya. Nah, kalau banyak yang kembar, kita harus sorting lagi ya. Ini cuma 2. Oke ya, angka 2 cuma 2. Angka 3 cuma 2. Angka 4 ada 4. Oke, kita catat satu-satu ya. 5 cuma 2. 6 ada 4 ya. 7 ada, ini ada 6. 8 ada 3. 9 ada 3. 10 ada 3. Oke. Modusnya di mana? Angka berapa? 7 ya, benar. 7 ya, karena dia kembarnya paling banyak. Ini kalau yang manualnya dengan cara membaca. Kalau sekarang saya akan pakai yang formula. Kalau pakai formula itu kita tinggal mode, ambil aja dari sini. Sama ya, itu kalau pakai formula. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain untuk
tipe data tidak berkelompok atau data acak ini? Oke ya. Oke. Saya pindahin sedikit supaya sedikit lebih rapi. Oke ya, ini jawaban poin A. Sekarang kita ke poin B. Nah, poin B itu kan kita pengen pakai data persentil nih, persentil 55 atau P55 di codingnya. Nah, kalau misalnya saya pakai manual dulu, ya, itu saya akan tampilkan pakai equation di sini. Ya. Itu adalah data ke I ditambah 1 nanti sama total datanya ya, N dibagi sama 100 karena kita persentil ya. Nah, posisi ini persentil 55 ini belum nilai ya, cuman posisinya aja. Jadi tinggal dari sini kita tinggal tulis datanya adalah nomor 31 ya, berarti 31 ditambah 1 dibagi 100. Jadi persentil 55 posisinya ada di data nomor I kali N per 100 ya, sorry saya lupa. Berarti 31 dikali N-nya yaitu 55 dikali 30 plus 1. Terus saya langsung aja ya, per 100. Ini saya ganti dulu ya, rumusnya keliru. I kali N plus 1 yang kecil kali N plus 1 kali 100. Jadi datanya posisi ada di data nomor 17 sama 05 ya. Oke, berarti kita lihat dulu data nomor 17 kita tambahkan sama 0,05 ya karena ada lebihannya, dikalikan selisih data dari data nomor ditambah 1 itu 18 dikurangin data nomor dirinya sendiri yaitu nomor 17. Oke. Jadi nomor 17 itu adalah di angka 7 tambah 0,05 dikalikan data nomor 18 kebetulan juga 7 dikurang 17-nya juga 7 tadi ya. Nah, jadi ini tinggal saya copy sedikit, kasih tanda sama dengan, dan ini kasih kali. Oke, jadi jawabannya adalah angka 7. Ini kalau manual ya. Oke, sekarang kalau saya pakai formula, ini dia. Oke, saya ambil angkanya, array-nya ini, koma, tadi saya minta 55. Salah. Oh, salah. Koma 0,55 ya, harus dalam desimal. Ya, ini untuk yang formula. Yang ini manual, yang ini formula. Ya, jadi ini hanya pembuktian saja. Kita ngecek ya apakah sudah benar apa salah dari perhitungan nilai persentil kita. Oke, sampai sini nomor 1 udah selesai. Ada yang mau ditanyain dulu untuk cara-caranya atau perhitungannya? Sir, sorry mau tanya. Itu yang persentil 55, kalau misalnya mau cari letak persentilnya bisa langsung aja nggak, Sir? Kayak misalnya itu kan yang ditemuin itu datanya tuh ada di data nomor 17 sama nomor 18. Kalau misalnya data nomor 17 kan 7, data nomor 8 kan 7. Kalau misalnya dihitungnya 7 tambah 7 dibagi 2 langsung bisa, Sir? Nggak masalah sih, ikutin dari persentil kalian masing-masing ya. Kalau ada cara yang lebih simpel, jangan dipersulit ya. Oke, bentar. Tadi saya mau lihat, tadi ada yang nanya dari chat. Bentar, saya jawab dulu. Oke, persentil ya, sebentar. Oke, pertama kamu nentukan posisi dulu, Bernadette.
ya. Nah, menentukan posisi itu bisa dari cara yang ini kan yang kalau yang saya ajarin biasanya yang ini ya, kita menggunakan I dikali N ditambah datanya plus 1 I kali N plus 1 mestinya. Ini kurungnya saya ganti dulu ya. Ya ini ya dikali N plus 1 per 100 ya. Ini kalau yang rumus yang saya biasa ajarin di kelas saya. Nah, pertama ini adalah posisi ya. Ini adalah posisi dulu ya. Ini posisi persentil ya, posisi persentil atau datanya ada di mana. Yang ini adalah nilai persentil. Nah, yang ada di sini, yang di soal ini mintanya adalah nilai, bukan posisi ya. Jadi ini salah satunya yang biasanya saya gunakan, tapi kamu boleh juga pakai cara yang diajarkan oleh dosen teori supaya lebih memudahkan diri kamu untuk dapetin hasilnya ya. Oke. Semoga udah kejawab. Oke, sekarang kita ke nomor 2 ya. Nomor 2 kita ngomongin pakai distribusi normal sekarang ya. Distribusi normal atau tabel Z ya. Ini saya copy soalnya lagi ke sini. Oke, ini agak pecah ya. Jadi saya akan sedikit dulu. Soal nomor 2 saya pindahin ke sini ya. Saya zoom dikit. Nah, kita mencari petunjuk-petunjuknya dulu apa yang diketahui ya. Nah sekarang kita baca soal dari setiap kalimat per kalimat ya. Yang pertama, Anto adalah pemilik dealer motor yang menjual dua merek mestinya ada yang Honda dan Yamaha. Cuman ini saya sederhanakan merek Honda ya. Ini adalah soal menjual motor merek Honda. Sebagai pemilik dealer, Anto ingin mengetahui penjualan motor dalam laporan bulanan. Pada bulan Desember, itu Anto punya rata-rata itu 70 motor. Ya, rata-rata penjualan 70 motor, dan apabila ada 50 motor dijadikan standar deviasi. Ya, berarti kita cuma dikasih tahu ini adalah nilai rata-rata satu bulan full selama bulan Desember. Berarti ini adalah rata-rata populasinya, yaitu adalah 70 motor. Sedangkan ada 50 motor yaitu standar deviasi ya. Berarti kita tandain ini adalah standar deviasi. Ya, lambangnya seperti ini 50. Nah, pertanyaan pertama adalah minta probabilitas jika ada 65 sampai dengan 75 motor yang terjual ya. Kita pakai ini lambangnya mestinya X bar ya, atau saya tulis sini aja karena mestinya pakai equation. Ini kalau punya rapi. Satu lagi adalah yang 7. Nah, kalau distribusi normal atau tabel Z, kita selalu gambar dulu ya. Kita selalu gambar dulu. Jadi ini saya langsung coba gambarin. Ya, gambarin dulu. Titik tengahnya tadi adalah 70 ya. Terus kanan dan kirinya adalah 65 dan 75 ya. Ya, 65 dan 75. Saya kayaknya pindah layar dulu ya. Saya pindahin layar dulu ke yang gambar kurva normalnya dulu. Jadi kita lebih fokus. Oke. Kelihatan semua di sini? Oke, kebanyakan. Bentar ya. Ini kebanyakan. Ya, segini aja deh, cukup ya. Nah, dari sini tinggal kamu lihat posisinya ada di mana yang diarsir. Kiri nomor 2, kanan paling kanan atau kanan nomor 2? Di mana? Kiri nomor 2 bukan sana. Ya, kiri nomor 2 ini 1 ya, ini diarsir ya. Sama yang
kanan ini ya, karena dia Live boy 75. Jadi ini yang dihasilkan. depan nggak ada. Jadi ini yang akan kita pakai. Live boy biasanya. Ya. Sekarang kita balikin ke Excel. Ini saya copy, saya cut dulu ke Excelnya. Kita lanjutin di Excel ya. Kita pindah lagi ya ke Excelnya. Pindah dulu. Oke, ini saya kecilin sedikit gambarnya. Ya, kecilin sedikit gambarnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus yang kurva normal, yaitu yang pakai simbol Z ya, yaitu yang ini kalau saya pakai equation ya seperti ini, equation terus bikin dimana ini adalah X bar ya, nilai X bar dikurang nilai mu simbol mu yang tadi dibagi sama nilai standar deviasi ya. Oke, jadi kita punya rumus Z-nya yang ini ya. Kita akan mencari sebanyak 2 kali, di mana yang pertama adalah 65, yang kedua adalah 75 ya. Selalu nilai mu adalah tadi kan titik tengah ya, berarti jadi yang Z pertama itu adalah saya copy dari sini. Ini saya copy dulu ya. Ini Z kedua juga saya copy. Nah, yang pertama kan 65 ya, ini 65, yang ini titik tengah 70, standar deviasi 50. Ini yang pertama. Yang kedua ini tadi 75, mu-nya adalah 70, standar deviasi 50. Perlu diingat, hasil perhitungan di sini harus 2 digit di belakang koma. Karena setelah itu kita harus lihat tabel Z ya. Jadi sambil saya break minum sebentar, saya minta kalian siapin tabel Z, tabel kurva normal kalian. Tabel Z-nya tolong disiapin. Karena habis ini saya cuma pengen kalian lihat nilai di tabel. Oke, udah disiapin tabel Z-nya semua? Baik yang udah di print atau yang masih dalam soft copy di handphone. Sudah? Sudah ya? Oke. Oke, sekarang kita lihat nilai titik Z yang pertama atau titik kurva pertama yang sisi ini. Ya, sisi yang kiri yang dalam ya, kiri dalam sama kanan dalam ini. Oke, kalau mau langsung ya sama dengan saya ambil yang tadi angka yang di atas 65 dikurangi 70 dibagi sama 50. Enter, dapatnya minus ya, nggak apa-apa. Kalau minus berarti artinya gambarnya di sisi kiri ya, sisi kiri dari titik tengah udah pasti minus. Jadi jangan khawatir kalau ini minus ya. Nah, pertama titik kurvanya adalah 0,1 ya, atau minus 0,1 ya, posisinya minus. Nah, berapa nilai luas kurvanya? 0,1. 0,398. 0,398 akan 0,0398. Eh, 0,0398. Ya. Oke ya, ini yang luas pertama. Nah, sekarang kita ke luas yang kedua, yang kanan dalam ini ya. Jadi masih sama, 75 minus 70 kurung tutup bagi 50. Ya, kebetulan sama nih ya. Jadi ini tipe simetris ternyata. Berarti luasnya adalah sama ya, 0,0398
98, jadi nggak perlu nyari lagi, kebetulan simetris. Nah, berarti kalau melihat dari luas ininya, jadi tinggal luas terakhirnya, luas finalnya adalah tambahin aja ya, ini tambah ini. Nah, ini dia untuk jawaban nomor 1A. Ini nomor A ya, nomor 2A, sorry, nomor 2A. Ini soal 2. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Ya, luas kurva lihatnya dari tabel set, Richard. Jadi stepnya ini hitung ya, saya tulis step-stepnya ya. Di sini step pertama gambar dulu. Gambar, habis gambar masukin ke rumus, kita hitung dulu. Nah, ini adalah titik kurva normal. Saya tulis ya, titik kurva normal. Untuk luasnya harus lihat tabel. Ya, lihat tabel Z untuk kamu dapetin luas kurva normalnya. Setelah lihat luas kurva, kamu balik lagi ke gambar. Ya, lihat posisinya. Kalau dua ruasnya nempel seperti yang di layar kalian, ini kita harus jumlahi. Ya. Tapi kalau nanti ada tipe satu yang sisi luar, ya, itu adalah harus itu yang nanti akan 0,5 kita kurangi. Ya, nanti kalian bisa lihat kalau ada contohnya di sini. Sekarang kita ke soal poin B, di mana mintanya adalah kapabilitas maksimal 30 motor. Berarti P ya, 30 simbol maksimal X bar ya, ini mestinya X bar. Ini saya kecilin ya. Nanti kita gambar dulu ya. Kita sekarang balik ke lembar gambar. Oke, kita gambar dulu ya. Yang pertama gambar seperti ini aja ya, nggak perlu bagus. Yang penting gambarnya intinya dapat. Titik tengah yaitu tadi 70 ya, kita tulis dulu 70 di sini. Yang satu lagi kan 30 ya, berarti sisi kiri nih. Jadi kalau perhitungan ini udah pasti minus, jadi nggak masalah ya. Kalau minus berarti dia posisinya di kiri. Nah, maksimal di mana? 1, 2 atau 3? Di area mana? Area nomor 1, 2, atau 3 arsirannya? Paling kiri, tengah, atau kanan? Maksimal 30. Tadi petunjuknya adalah mintanya maksimal 30. Kiri. Nomor 1 ya, benar ya, nomor 1 ini saya arsir. Oke, jika udah diarsir, ini udah beres ya, saya hapus yang ini. Kita pindahin gambarnya ke Excel ya. Kita pindah ke Excel. Oke, saya balik lagi ke Excel-nya. Sama ya, kita menggunakan rumus yang ini ya. Rumusnya distribusi normal cuma satu kok, jadi nggak akan ada perubahan rumus ya, cuma satu. Nah, kali ini bedanya adalah kita akan langsung masukin aja. Berarti yang pertama adalah 30 ya, yang di tengahnya 70, ininya 50 ya, jadi dia pasti akan minus, nggak apa-apa. Minus 0,8. Ini baru titik kurva ya, titik Z-nya, atau ini titik kurva ya, titik kurva Z. Nah, berarti 0,80 nih tepat nih. Atau coba kita lihat. Oh ya, pas bulat 0,80. Jadi berapa luas kurvanya? Tabelnya. (0,288). 2881, oke. 0,2881. Nah, yang kamu cari itu baru cuman dari posisi 30 ke 70 ya, bukan yang diarsir. Nah, luas finalnya kamu masih harus cari lagi nih. Gimana caranya?
Ya, 0,5 di minus ya, betul. Jadi 0,5 langsung minus sama hasil yang ini. Dan kita ketemu luas kurva final yang disebut adalah 0,2119 ya. Ini dia jawabannya untuk yang nomor 2.3 ya. Oke. Ada yang mau ditanyain distribusi normal atau tabel Z? Sir, sorry saya kurang paham sama yang nomor 2A, Sir. Oke. Jadi gini, Michelle, kita harus gambar dulu. Oke. Gimana kalau kita gambar? Oke, sebentar saya pindah ke yang kanvas kosong tadi aja ya, lebih enak. Oke. Step pertama setelah kita membaca soal berapa probabilitasnya, kamu harus gambar kurva normalnya dulu. Ya, gambar kurva normalnya digambar biasa dan selalu mulailah dari tengah. Ya, start dari tengah. Kurva normal selalu dimulai dari tengah dan titik tengah ini adalah titik yang lambangnya mu atau nilai rata-rata populasi. Biasanya nilai rata-rata populasi udah dikasih tahu di soal. Kamu tinggal baca dengan keterangan rata-rata. Nilai rata-ratanya sekian. Pertama itu dulu. Dapat nggak sampai sini? Michelle? Dapat, Sir. Oke. Nah, setelah itu, kalau kita baca pertanyaan yang di poin A, kan ada nilai luas kurva dari berapa sampai berapa. Nah, yang sudah pasti, nilai itu setelah titik tengah ini sudah kamu gambar, misalnya tadi titik tengahnya kan 70. Nah, sekarang nilai angka yang setelahnya, yang disebut setelah, yang di soal nilai probabilitas itu, posisinya di mana? Di kiri atau di kanan dari titik tengah. Misalnya kalau dia di kiri ya tinggal kamu gambar sisi kirinya. Ya tidak usah pakai yang bagus-bagus, yang penting posisikan aja di kiri. Kalau misal di kanan, gambarkan posisikan di kanan. Kalau dua-duanya ada, berarti kiri dan kanan. Itu dulu. Gimana, udah dapat? Dapat, Sir. Oke. Kita balik lagi ke soalnya ya. Oke ya. Jadi kalau udah digambar, lakukan. Oke. 0,5 plus ya. Oke. Ntar saya gambar dulu, balik lagi ke. Ini saya harus balik lagi ke gambar yang file gambar. Oke. Ada beberapa tipe gambar ya tadi namanya siapa, Rafael ya, Richard ya. Oke, ada beberapa tipe gambar ya. Saya anggap ini adalah kanvas saja, di mana titik tengahnya masih 70, kita lihatin. Nah, kalau misalnya tipe pertama itu yang arsirannya di sisi luar, seperti yang di poin B ya. Ini adalah tipe 0,5 minus. Baik sisi kiri ataupun di kanan, selama masih di luar, tipenya adalah 0,5 minus. Dapat ya sampai sini? Dapat, Sir. Oke. Sekarang tipe gambar kedua itu yang seperti poin A ya, berarti menjumlahkan dua luas ya, berarti yang di kanan sama di kiri misalnya ini. Ya, berarti kalau yang ini kita gambar aja ya, saya coret ini. Ya. Nah, ini yang menambahkan jumlah luas ya, tadi yang sudah ada di soal poin A. Oke ya, dapat ya. Nah, Iya, Sir. sekarang tipe gambar ketiga. Misalnya, nah ini kayak arsir sampai mentok full. Entah itu di kanan atau di kiri, kalau jika salah satu arsirannya mentok full seperti ini, itu adalah kita menggunakan tipe 0,5 plus. Kalau gambarnya kayak gini. Oke Richard, dapat ya? Oke ya. Nah, jadi ada 3 gambar, kurang lebih 3 gambar ini ya. Sebenarnya ada satu tipe gambar lagi yang saya mau tunjukin. Kalau
kalau seandainya kamu gambarnya dua-duanya begini. Nah, yang diarsir sekarang adalah yang di tengah-tengah. Jika tipe gambarnya seperti ini, contoh ya, saya kasih angka di sini adalah 71, ini adalah misalnya 79 misalnya. Kalau tipenya gambarnya seperti ini, kita ngitung tetap 2 kali. 71 ke 70 sama 79 ke 70. Jadi kita akan gambarkan seperti ini. Ini 1, oke. Terus ini yang kedua. Oke, 2 kali ngerjain. Nanti setelahnya adalah yang kita anggap yang ini nomor 2, ini nomor 1. Oke. Berarti Z kedua nanti harus dikurangi sama nilai Z pertama. Itu kalau tipenya dua-duanya di kanan atau dua-duanya di kiri. Jadi dari yang luas kurva yang terjauh dikurangi yang terdekat dari titik tengah. Ya, ini tipe gambar keempat kalau seandainya menemukan seperti ini. Ya, jadi patokannya kalau distribusi normal atau kurva tabel Z itu selalu dari titik tengah. Dari tengah baru dilihat ke kanan atau ke kiri. Ya, itu ya, kurang lebih seperti ini. Ada yang mau ditanyain untuk yang kurvanya? Ya, biasanya kalau untuk soal kayak gini dia standar deviasi sama rata-ratanya dikasih tahu ya, Sar? Pasti. Oke, Sar, thank you. Ya. Kalau yang kalau kalian nanti ada di salah satu materi namanya pembahasan distribusi sampling, mungkin lanjutannya dari ini ya, setelah kalian UTS mungkin dapat, itu kadang ada yang harus cari sendiri standar deviasinya. Sama seperti yang tadi kalau kita pakai contoh yang data tidak berkelompok ya, saya balik lagi ya. Ini data tidak berkelompok, saya balik dulu. Ya. Nah, yang ini ya saya contoh dulu deh. Nah, contoh dulu yang di sini ya. Misalnya kalau nanti di distribusi sampling sama seperti distribusi normal, kalian diminta untuk nyari sendiri. Jadi kita nyari nilai min sampel, minnya dicari sendiri sama nilai standar deviasi. Bentar, wait. Tabel minus 0,2119 apakah sama dengan dikurang 0,5? Oke, sebenarnya nggak ada masalah kalau misalnya kamu punya tabel set yang versi 1 lagi yang ada nilai minusnya. Kalau nggak salah tabelnya ada 2 versi, yang satu yang cuma sisi plus aja, yang kedua adalah ada sisi minus. Ya mungkin kamu dari dosen teori kamu akan ngasih yang nilainya ada yang tabel sisi minus juga. Boleh tahu Leoni, kamu diajarin sama siapa? Oh, Bu Riyama, oke. Ya udah, nggak apa-apa. Ikutin aja tabel yang diberikan oleh dosen teori ya. Nggak masalah selama itu benar ya. Kalau step by stepnya saya udah terangkan di sini ya. Jadi nggak masalah ya, ikutin tabel yang kamu punya. Ya, biar kamu nggak repot dengan tabel masing-masing. Oke ya. Bentar, saya lanjut lagi. Kalau seandainya nyari sendiri di sini. Ini tadi udah tahu ya, kita pakai average, kalau saya pakai formula ya. Nah, 6,13 ya di sini. Bentar ini. Oke. Nah, kalau misalnya kamu standar deviasi kan harus dari manual ya, berarti dari 6 kurangi ini satu-satu dikuadratin ya, baru diakar. Kalau dengan formula saya ada cara cepatnya ya. S3 dalam kurung saya cuma tinggal ini aja. Ini nyari sini. Ya, baru kita pakai yang misalnya nilai min yang perlu dicari adalah 6,13, misalnya nilai populasinya adalah 8 misalnya, baru dibagi sama 2,5. Ini nyari sendiri. Nah,
baru sama kayak yang tadi. Setelah dikurangin, kamu buka tabelmu, ya, baru dilihat tabelnya. Sama seperti yang tadi. Itu kalau materi namanya distribusi sampling ya, lanjutan dari distribusi normal Z. Tabelnya tetap pakai tabel Z, tapi bedanya ada yang kurang. Nah, biasanya ini ada tambahan lagi. Akar, ya, di akar lagi. Sama misalnya ada nilai angka sampel, misalnya 10 nih. Ya, jadi tampilannya nanti seperti ini. Jadi ada nilai N data. Ya, misalnya kalau ini 30, berarti nanti kamu harus bagi akar 30. Ya, kayak gini. Ini kalau yang lanjutannya ya, berarti yang setelah distribusi normal lanjutannya ini. Jadi ada faktor nilai sampel yang akan ikut dihitung dalam tabel Z-nya. Ini lanjutannya ya. Kita skip dulu yang ini. Oke, bentar. Kita lihat aja. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal 3 tadi kan ada tabel distribusi frekuensi ya. Nah, pertanyaannya kamu cuman bikin tabelnya, yang kedua bikin min median modusnya, tapi dengan data berkelompok ya. Nah, yang pertama kita bisa lengkapin dengan cara ininya dulu ya. Ini saya bisa anggapannya kan ada jam kerja yang batas minimum atau batas bawah. Nah, ini batas atas ya, saya copy di ini. Ini adalah frekuensi kumulatif, saya kasih kode angka. Apa kita bikin dulu kalau saya pakai Excel. Nah, yang ini 9, yang ini baris keempat adalah 39, misalnya kosong. Nah, yang pertama kita akan lengkapi tabelnya dengan cara kita nyari interval dulu ya, cari interval. Berarti 9 ditambah berapa kali lompat interval nih? 1, 2, 3. 3 kali interval. 3 kali interval atau 3C. Kan nggak tahu ya, kode-kode di dosen teori kan beda-beda ya. Ada yang pakai C, ada yang pakai T. Sama mereka 39. Untuk tipe yang ini. Dari sini kayak fungsi linear, kita main pindah ruas. Berarti 3C sama dengan 39 kurangin 9. 3 kali interval sama dengan 30. Berarti intervalnya berapa? 10 Sir. Ya, 10. Nah, berarti kalau dari sini dengan Excel, oh ya, saya bikin dulu ya. Dengan Excel berarti kita tinggal ini tambah 10 aja. Tarik sedikit ya, tinggal ini tambah 10 juga. Terus drag dan drop. Ya. Nah. Yang ininya gimana? Nah, kalau tadi ada keterangan di soal adalah jika satuan pengukuran terkecil adalah sebesar angka 1. Maksudnya ini adalah selisih antara yang ini sama yang ini, yang saya blok, ini selisihnya 1. Berarti kalau dari sini kan selisihnya 1 nih, berarti ininya berapa nih yang saya blokkan? 10 Sir. Nah, dengan punya interval enak nih kamu, tinggal kurangin sama intervalnya itu 10. Dan ini tinggal ditambah dan drag and drop ya. Jadi begini untuk yang nilai misi yang ini ya. Oke, cuman kalau saya ingin mempercantik tampilan di Excel, ini saya pindahin dulu ya. Oke. Saya insert dulu aja nih. Insert ya, saya ingin tampilin sama seperti yang ini. Ini formulanya. Minimum, ada strip, nilai maksimum. Ya, itu tinggal drag and drop dan saya rapiin aja ke tengah. Nah, ini berarti yang interval kelas. Yang temanya yaitu jam kerja ya. Yang ini. Interval kelas itu yang ini ya. Kalau saya insert lagi biar kasih keterangan lebih detail.
sama interval kelas. Berarti temanya masih jam kerja. Ya. Oke, sampai sini dapat ya. Ini untuk yang melengkapi tabelasi ini. Nah, sekarang yang belum kan kita butuh frekuensi kan? Sama nilai tengah. Ya. Untuk frekuensi, kita bermainnya dengan kolom ini aja. Nah, ini frekuensi kumulatif apa? Yang kurang dari apa yang lebih dari? Lebih dari bukan Sar? Salah. Ini kurang dari. Ya. Oke. Gini. Cara untuk membedakan lebih dari dan kurang dari. Oke. Kurang dari itu berarti dari kecil ke besar. Sedangkan lebih dari itu kita reverse. Berarti dari besar ke kecil. Ya. Itu perbedaannya ya. Itu frekuensi kumulatif yang kurang dari kecil ke besar. Nah, untuk mendapatkan nilai frekuensi, kamu pertama lihat dari yang tipenya dulu, kurang dari apa lebih dari. Kalau kurang dari, berarti yang baris atas itu akan sama dengan yang baris yang pertama, yaitu 3. Oke, setelah itu, kalau kita menggunakan formula, saya bagi dengan sedikit formula ya, yaitu ini kurangi sama atasnya. Kita dapat di sini, dan saya tinggal drag and drop aja. Sorry, kebalik. Bukan yang ini, tapi yang ini. Ya, saya salah arahkan itunya. Baru kita drag and drop. Total harus sama dengan jumlah frekuensi. Itu adalah 100. Begini caranya. Untuk yang kurang dari. Kalau yang lebih dari, kamu mulainya harus dari bawah. Berarti dari ini dulu. Ya, saya contohin dulu ya. Kalau misalnya ini lebih dari. Saya copy dulu ke sini. Ya. Coba saya sorting balik. Saya reverse. Nah, kamu harus mulai dari bawah. Setelah itu sama ya. Berarti tinggal yang atas kurangin bawahnya. Jadi kalau pakai formula ya, tinggal sama ya drag and drop. Ya, kurang lebih seperti ini kalau yang lebih dari dan yang kurang dari. Jadi di total harus sama dengan total yang di atas. Itu kalau yang lebih dari. Sampai sini tahu ya cara bedainnya? Oke ya, oke. Yang ini saya delete dulu ya, yang ini. Yang ini saya delete. Ini saya delete ya formulanya. Oke. Nah, frekuensi udah. Sekarang yang belum ada nilai tengah ya. Nilai tengah itu biasa dikasih kode XI ya. Ini tinggal ambil nilai yang minim batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Hati-hati ya. Ini kalau di kalkulator kamu harus tulisnya begini, pakai tanda kurung. Kalau enggak, kalau misalnya kamu nggak pakai tanda kurung, yang terjadi adalah batas atas akan dibagi 2 dulu, baru ditambahin sama yang batas bawah. Itu salah. Ya, itu keliru. Jadi nulisnya adalah seperti ini. Ya. Nah, kamu udah dapat nilai tengahnya. Nah, kalau satu-satu ya kamu harus melakukan cara yang sama. Cuman kalau trik cepatnya adalah kamu sudah punya interval, kamu tinggal tambahin interval. Nah, ini kalau Excel saya bisa drag and drop, saya drag and drop ya. Nah, coba perhatiin selisih antara setiap baris. Sebesar interval enggak? Ngapain? Iya. Jadi, kalau kamu sudah punya interval, kamu nggak perlu repot hitung satu-satu tiap baris. Kamu punya interval, tambahin interval aja langsung. Oke ya. Sampai sini dapat untuk yang bikin tabel. Dapat Sar. Oke ya. Nah, sekarang kita akan pakai
ngitung yang poin B, nilai min, nilai median, sama nilai modus ya. Nah, kalau di Excel sayangnya di sini tidak ada formula cepatnya. Saya udah berkali-kali nyoba, saya belum ketemu referensi cara cepatnya. Jadi mau gak mau kita sedikit harus manual ya. Yang pertama nilai min itu harus FI frekuensi dikali nilai tengah. Kita bikin satu kolom tambahan. Jadi ini dikali ini dulu ya. Ya, kalau udah tinggal kalau di Excel enak saya bisa drag and drop. Kalau enggak, kalau yang kalian nanti per baris ya, kaliin aja satu-satu dan jangan lupa di totalin. Ya, ini dia. Nah, untuk nilai min tinggal membagi angka ini dengan ini ya, total frekuensi. Ini nilai minnya kamu akan dapat. Ya, ini untuk yang nilai min ya. Sekarang kita ke nilai median. Saya pakai equation. Ya, kita harus pakai equation ini. Ini berarti adalah tepi bawah kelas ya, TB ditambah interval dikali ya, saya pakai ini aja langsung, pakai ini. Yang ini adalah tambahin lagi ya, I kali N per 4 minus frekuensi kumulatif yang besar dibagi sama frekuensi kumulatif sendiri yang kecil. Nah, ini kalau kita ngomongin rumus kuartil ya, sama dengan rumus median itu adalah bagian dari kuartil. Kita lanjutin dulu di sini. Nah, kalau median berarti kan ini kan 2, ini 4. Nah, kalau kita sederhanakan ini sama dengan N per 2. Nah, kita cari posisinya dulu. Ya, N per 2 dikerjain dulu ya. Berarti total data kan ada 100 ya. Ada frekuensinya, total data kan 100. Berarti total data posisinya ada di data nomor berapa? 100 kita bagi 2 dapatnya 50. Nah, sekarang kita lihat di 50. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama kamu bisa pakai yang ini ya, lihat dari sini atau lihat dari frekuensi kumulatif. Ya. Untuk frekuensi kumulatif kamu tinggal lihat 50 ada di baris keberapa. Ini udah nyentuh belum? Belum, Sar. Belum. Yang ini? Belum. Baris ketiga? Belum. Baris keempat? Belum. Baris kelima? Udah. Udah. Oke, kita marking dulu di sini. Kita marking dulu. Ada di baris kelima. Berarti kita ngisi yang F besar dulu ya. F besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum yang kita marking seperti ini. Berarti berapa? 45, Sar. Iya, 45. F kecil adalah frekuensi yang tadi kita marking, punyanya sendiri. Lihat di F ini. Berapa? 30. 30. Oke. Intervalnya tadi kan 10 ya. Di bawah kelasnya berapa? Berarti 40 kurangin 40 kurang 39 dibagi 2, Sar. enggak dong. 40 kurang 39 bagi 2, 40 dikurangi 40 dikurangi hasil pengurangan ini. Berarti kan dapatnya 39 setengah. Ya. Jadi 40 dikurangin dalam kurung 40 min 39 yang dibagi dengan 2. Ini ke kurung tutup 2 kali. Nah, ini kamu akan dapat nilai di kelas bawahnya. Ya, ini dia. 39,5 yang benar ya. Oke, udah dapat, tinggal kita masukin hitung kalkulasi ya, tambah jumlahin aja. Ini langsung 50 minus 45 bagi 3 kurung tutup dan angka. Jadi ini nilai mediannya 41,197. Ya. Sekarang kita ngitung ya modus ya.
modus berarti kita ambil dari rumus yang sama, saya modif sedikit. Ya. Ini interval tetap, ini kalau nggak salah D1, dan ini adalah D1 plus D2. Ini dari referensi yang saya punya. Wait, bentar. Ya, benar Jessica. Dikurangin setengah aja, ya. Benar ya. Tapi perhatiin juga ya, perhatikan juga kalau seandainya angkanya itu bukan angka bulat. Berarti kalau bukan angka bulat, itu selisih angka di sini itu bisa koma-koma. Kalau misalnya ada komanya, berarti itu selisihnya adalah 0,1. Berarti 0,1 kamu harus bagi dengan 2. Ya, kalau angka bulat kebetulan ini kan 1 ya, berarti tinggal dibagi 2, jadi setengah. Betul. Oke. Udah, tinggal kita lanjut ya. Sekarang dari sini, mana yang frekuensinya yang paling besar? Baris ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya? Iya. Iya, berarti ini ya, ini posisi modusnya ternyata masih di baris 5. Kita nggak berubah banyak nih berarti. Jadi saya tinggal copy sedikit yang di sini, tapi tinggal diganti yang atasnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang D1. D1 itu adalah frekuensi modus dikurangin baris atasnya. Dapatnya berapa? Kurangin yang atas. 15 ya. 15. Itu kita masukin angka 15 di sini. Masih ada D1 ya. Sekarang yang D2. Berarti yang ini kurangin angka di bawahnya. 20. 20. Oke. Nah, tinggal kita masukin aja ke dalam kalkulasi perhitungan. Kalau di kalkulator nulisnya begini ya, 1 kali jalan. Jadi tinggal kalau kita pencet sama dengan atau enter, kita akan dapat nilai modus kita seperti A. Oke ya, ini dia. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, Ya. boleh ulang nggak Pak yang cara cari bawah sama atas lewat yang tadi frekuensi kumulatifnya? Oh, oke. Saya masih kurang. Oke. Nah, saya pindahin dulu ke area yang kosong ya. Ini yang tipe kurang dari itu selalu dari kecil ke besar. Nah, itu kamu tolong catat. Oke. Pak, yang ini Pak, maksud saya cari datanya itu yang jam kerja kan belum. Tadi masih pada kosong itu, saya masih bingung cari bawah atas. Oh, ini. Pakai rumus yang ini. Kita menggunakan substitusi sama fungsi linear biasa. Gitu. Oh iya Pak. Gitu. Dapat yang ini? Udah ya? Dapat ya? Ini untuk nyari intervalnya dulu sih sebenarnya. Setelah kamu punya interval, kamu bisa ngelengkapin semua tabelnya di sini. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, berarti yang frekuensi tadi udah ya? Oke, nggak jadi berarti. Oke, berarti nomor 3 udah ya? Nah, sekarang saya ke soal terakhir buat latihan hari ini. Soal nomor 4 ya. Jadi soal nomor 4 itu saya copy dulu soalnya. Jadi soal cerita ini saya copy dulu. Oke. Di sini soalnya adalah bumi ini memiliki volume perairan yang sangat luas. Ada 5 samudra yang terletak di dekat benua-benua yang ada di dunia. Yang pertama adalah kita tulis ada keterangannya pertama Atlantik, Samudra Atlantik ya, itu dulu. Ya punya luas 31,5 mil. Oke, tandain aja dulu di sini. Kemudian Samudra India. India keterangannya ada di sebelah Asia Selatan, tepat di Asia Selatan Asia, tepatnya Asia Selatan yaitu India, Sri Lanka hingga Indonesia ya, sampai Indonesia itu di bawahnya adalah Samudra India.
ya, atau di area utara di Australia ya, jadi luasnya sekian ya, keterangan seperti itu. Kemudian dilanjutkan ada Samudra Arktik di Kutub Utara ya, dekat Kutub Utara Arktik ya. Arktik itu dengan luas 7,6 mil. Dan dan 4,8 mil itu Antartika ya. Antartika, samudra dekat Kutub Selatan itu luasnya adalah, kebalik ya, yang Antartika segini, Arktik itu 4,8 tadi. Dan yang terakhir adalah Pasifik ya, Pasifik itu 63,8 mil yang berat dan yang paling besar ya. Posisi geografisnya Samudra Pasifik itu dekat Jepang, dekat Korea ya, terus dekat utaranya utaranya Filipina ya, sama di dekat sisi sebelah timur dari Asia Tenggara. Kayak kalau nggak salah bukan Thailand itu tidak ada samudra, berarti lebih ke dekat Kamboja kalau nggak Laos, saya lupa ya, tinggal baca map aja kalau perlu ya, biar kita nggak buta map kalau misalnya kita traveling ke luar negeri. Oke, keterangannya simpel, cuman ini aja ya. Nah, kita cuma diminta adalah dari grafik lingkaran, tapi minta inset dari nilai tertinggi hingga terendah ya. Kalau kita mau sorting ya, ini kita tinggal sorting aja ya, dari angka terbesar sampai terkecil ya, expand selection aja nggak apa-apa. Jadi dia akan mengurutkan dari semua samudra yang dari yang paling luas sampai yang paling nggak gitu luas ya, tapi satuannya mil ya, mil persegi, berarti sebenarnya cukup luas ya. Teman paling besar memang Samudra Pasifik ya. Oke, dari sini itu untuk gambar grafik lingkaran ada dua cara. Kamu mau bikin dalam bentuk 360 derajat atau mau bikin dalam persentase. Ya, ada dua cara. Kalau misal kali ini saya mau pakai dalam bentuk persen ya, berarti ini saya jumlahin dulu total datanya. Total luas samudra ini adalah sekian 136,1 mil persegi, dimana ini kalau kita bobotkan dalam persentase ya, saya bobotin ini, kunci dulu kali 100 dalam bentuk persen, ini dia. Oke, ini tinggal saya rubah misalnya dalam bentuk persen ya. Nah, seperti ini bobotnya. Nah, berarti proporsi terbesar untuk ke geografi bumi kita itu masih Samudra Pasifik ya. Nah, untuk gambar lingkarannya saya butuh dua data ini. Saya copy dulu ya ke samping. Kemudian tinggal, kalau bikin lingkaran ya kalian tinggal lingkaran aja ya. Dikira-kira, berarti kalau ini dikira-kira saja ya pakai skala. Tapi kalau pakai Excel saya tinggal pakai pie chart ya, yang ini aja deh ya. Bebas, saya mau misalnya mau pakai yang ini ya. Oke, berarti ini tema grafiknya adalah ocean ya, atau luas daripada samudra. Kalau di Excel saya mau pengen bagusin dengan cara ya udah tinggal ini, ini saya klik kanan, add data labels ya. Ini kalau pengen memperjelas aja ya. Saya nggak tahu ya, nanti kalian kalau misalnya kalian disuruh gambar, bisa gambarnya kan ada 3 tipe ya, yang pernah diajarin mungkin pie chart atau pakai bar chart atau pakai lain grafik garis ya, tergantung dari soalnya. Saya nggak tahu ya, mungkin ada disuruh gambar, mungkin juga enggak ya, random, saya nggak tahu ya. Udah deh, selesai. Mau tanya dong Sir, kalau nomor 4 itu misalnya pas nanti di ujian disuruh gambar gitu pakai tangan misalnya kan Sir, itu kalau misalnya lingkarannya kayak pembagian lingkaran yang nggak sesuai sama persenannya nggak apa-apa Sir? Kurang lebih di skala aja, Michelle. Kamu kira-kira pakai skala aja. Oke Sir. Yang penting kan yang diperlukan sebenarnya kan insight-nya ya. Kalau kita manual ya, kalau kita manual yang penting kan keterangan angkanya, bukan bagus-bagusan grafiknya ya. Kalau pengen bagus ya memang kita harus pakai jangka, kita gambar lingkarannya,
terus kita pakai garis yang busur itu sudutnya ya. Oke, sir. Thank you, sir. Oke. Untuk Putri kamu nanti boleh lihat di Excelnya ya, nanti tunggu saya share, ada di situ formulanya, kamu bisa lihat ya. Itu kalau cari persentase ya. Ya nanti saya kasih